Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman saya coba ingin memberikan tanggapan saya pribadi terhadap apa yang terjadi antara Ustadz Hakim Bawazir, yakni tim SDG, dengan perseteruannya dengan pesulap merah terkait dengan mediumisasi. Untuk teman-teman yang mungkin belum memahami tentang mediumisasi itu sendiri, bahwa mediumisasi yaitu hal kata dari kata media, medium, media. Wadah kita dijadikan media, perantara untuk bisa untuk kita bisa melihat, mendengar pandangan, perspektif dari entitas lain. Kuncinya di sini adalah, kalau bisa kita analogikan, mediumisasi itu ibaratkan ya, tubuh kita ini ibarat rumah. Sebenarnya jasad kita juga adalah media. Tidak perlu untuk hal-hal lain lah. Entitas lain seperti jin gitu kan. Saya khusus di jin di sini. Gitu kan. Nah, kita sendiri terhadap jasad kita ini pun media. Media apa? Media untuk kita bisa berinteraksi atau hidup di alam yang sekarang, itu alam dunia, alam jasmani, alam materi. Tetapi kompleksnya manusia itu tidak hanya terdiri dari alam materi, tetapi dia juga hidup di alam pikiran karena punya pemikiran sukma. Ada juga alam rohani, itu rohani dia sendiri. Nah, cuman di sini media kita yang disebut dengan jasmani kita, gitu kan, yang memang dibawa dari lahir, bahasa satu paket ini menjadi hak milik, hak guna pakai lah bahasanya, hak guna pakai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada batas waktu tertentu dalam menjalankan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Medianya ya jasad, kayak gitu. Nah, ketika ada entitas lain gitu kan yang tidak memiliki jasad, dan kita percaya itu bahwa ada entitas lain yang tidak memiliki jasmani, yaitu entitas jin. Karena memang dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, surat Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinni wal insan illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia. Berarti kan ada entitas manusia, ada entitas jin, untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang saya garis bawahi bahwa Allah menciptakan ada manusia, ada jin. Cuman bedanya, manusia itu sendiri ya itu tadi bedanya, jin hidup di entitas tanpa jasad, tetapi manusia entitas yang memiliki jasad, gitu. Kedua-duanya hidup beriringan. Nah, ada salah satu media atau cara lah untuk bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan entitas di sampingnya. Itu bangsa jin. Untuk sebagian orang itu bisa langsung berhubungan ketika dia sudah memahami tentang alam pikir itu sendiri, gitu kan. Bahasanya bahasanya kan, kalau kita berdialog pun sejatinya kan telinga ini, mulut ini hanya pengantar yang hanya diolah sama pemikiran, sama otak kita. Data itu akhirnya kita pahami, intinya kan gitu. Nah, ada beberapa orang yang memang berdialog langsung di ranah sukma atau pikiran, atau itulah banyak hal yang disebutkannya, tanpa melalui perantara
alam panca indera kayak gitu langsung, tapi memahami dialog itu. Tapi ada beberapa orang awam yang memang tidak bisa memahami, akhirnya memerlukan media ketika ingin mengetahui atau mendengar gitu kan, data atau mengetahui data dari entitas lain yang mereka tidak bisa akses secara langsung, akhirnya memerlukan media. Disebutnya mediumisasi, media. Nah, tubuh manusia itu bisa dijadikan media. Ini rumah kita untuk bisa tampil atau menjalankan peran kita di dunia ini, alam materi. Nah, akhirnya gitu kan, rumah badan kita ini hak milik, hak guna pakai, bisa diminimisasikan, bisa dimasukkan, ada tamu lah bahasanya, bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan catatan si pribadinya itu mengizinkan untuk entitas lain itu masuk. Kalau diri itu tidak mengizinkan dan pihak yang memaksa untuk masuk, maka itu akan terjadi pertarungan. Itu dorong, bahasanya siapa kuat di situ. Ini ingin masuk, ini nggak mau, tidak mengizinkan, siapa kuat. Menguasai apa? Alam pikir, alam motorik. Nah, dari mana keterangannya? Ya kan? Ada kok di keterangannya bahwa setan itu membisikkan, ya kan? Bisikan-bisikan, bahkan mengikat dengan buhul-buhul. Nah, itu pendapat saya ya. Membisikkan sesuatu dalam diri manusia. Nah, mereka itu di situ mainnya, dibisikan. Akhirnya mempengaruhi alam pikir, dan alam pikir inilah yang mereka kendalikan, motoriknya. Nah, media bisa menjadi media menurut pribadi saya, dan saya meyakini betul bahwa memang mediumisasi itu bisa, itu ada. Nah, di sisi lain ada seseorang, ya katakanlah pesulap merah, yang di sini dia tidak mempercayai akan adanya mediumisasi. Sebenarnya gini ya, saya juga tidak bisa menyalahkan pesulap merah, karena memang sering sekali mediumisasi ini dijadikan alat untuk menipu, karena hal gaib ya, yang tidak semua orang bisa memahaminya. Betul, tidak bisa memahaminya, alat nipu lah bahasanya, untuk memperdaya orang lain. Berangkat dari situ, pesulap merah akhirnya berpendapat bahwa mediumisasi itu sebenarnya hanya tipuan, seperti itu. Jadi apa ya, kebenarannya tertutup karena saking banyaknya keburukan. Itu menurut saya sih, kebenaran bahwa mediumisasi itu ada akhirnya tertutup karena terlalu banyaknya orang yang menjadikan mediumisasi itu sebagai alat untuk membodohi atau membohongi orang lain, seperti itu. Ketika pesulap merah berpendapat bahwasanya mediumisasi itu sebenarnya bohong, dan akhirnya mungkin akhirnya bersinggungan lah dengan Pak Ustadz Hakim Bawazir yang memang secara konteks media dakwah beliau di situ, di mediumisasi, akhirnya bersinggungan dalam arti pesulap merah berpendapat bahwa mediumisasi itu tidak ada dan hanya kebohongan belaka untuk mencari viewers, untuk membodohi masyarakat. Sedangkan Pak Hakim Bawazir memahami bahwa mediumisasi itu memang bisa dilakukan dan dia menggunakan mediumisasi itu sebagai media, media dakwahnya, sebagai daya tariknya untuk dakwah
beliau itu bisa tersampaikan. Memang untuk orang awam untuk bisa memahami mediumisasi itu sulit karena bukan sesuatu di ranah materi, karena berkaitan antara alam materi dengan alam yang non materi, alam astral, yang dimana alam astral itu dihubungkan melalui media. Itu sebenarnya media sebenarnya di situ kuncinya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaannya itu kan mungkin menurut pesulap merah bahwa mediumisasi itu tidak ada. Menurut saya itu terlalu memaksakan pendapatnya. Boleh saja berpendapat bahwa mediumisasi itu tidak ada menurut disiplin ilmu beliau lah, pesulap merah. Cuman yang menjadi catatan menurut saya, tidak etis jika kita mempunyai pendapat akan versi kebenaran kita, gitu kan? Tetapi kita memang punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran versi kita kepada orang lain. Tetapi tidak etis jika kita memaksakan kebenaran versi kita ini untuk juga dianggap benar oleh orang lain. Itu tidak etis. Dan menurut saya di sini jangan sampai terlalu memaksakan. Tidak salah juga pesulap merah berpendapat bahwa mediumisasi itu tidak ada. Hanya saja menurut saya tidak usah terlalu memaksakan kebenaran versi dia itu dipaksakan orang lain untuk meyakini juga bahwa mediumisasi itu tidak ada. Dan bagi orang yang mau berpendapat bahwa mediumisasi itu ada, menurut disiplin ilmu mereka, pemahaman mereka, keyakinan mereka, dan itu sah-sah saja. Itu. Dan sama halnya, tidak etis juga kita memaksakan kebenaran kebenaran itu kepada pesulap merah. Karena tadi dasarnya alam bawah sadarnya, data yang terinput di dalam pikirannya pun berbeda. Tapi ada kewajiban juga dari Pak Hakim Bawazir, Ustadz Hakim Bawazir, untuk bisa menyampaikan kebenaran versi beliau tentang mediumisasi itu. Yang penting tidak memaksakan untuk kebenarannya itu dipaksakan untuk juga dianggap benar oleh orang lain. Sampai batas mana? Sampai batas kita mengolah sendiri, mengunyah sendiri apa yang disebutkan. Nah, kita nih sebagai, katakanlah saya, pihak ketiga, penonton antara pesulap merah dan STG. Saya analogikan seperti halnya seorang koki masak yang sedang menyajikan masakannya dengan versinya masing-masing, dengan judul yang sama, nasi goreng. Nasi goreng buatan pesulap merah sama nasi goreng versi STG. Tinggal kita cicipi. Maksudnya dicicipi dengan apa? Bukan dengan mulut, tapi dengan cicipi dengan alam pikir kita, dipikir oleh kita dan dirasakan oleh alam rasa kita. Mana yang memang menurut kita, menurut hasil olah pikir dan olah rasa kita benar. Kalau memang kita berpendapat bahwa Hakim Bawazir atau Ustadz Hakim Bawazir yang benar, itu sah. Yang penting hasil dari olah pikir dan olah rasa kita. Kayak gitu. Dan ketika ada orang lain yang berpendapat bahwa pesulap merah yang benar, itu sah, asalkan itu hasil dari olah pikir dan olah rasa masing-masing. Dan kita tidak perlu memaksakan hasil olahan kita untuk diterima oleh orang lain, tapi menyuguhkan memang wajib. Kayak
itu. Tapi tidak usah memaksakan orang lain, karena setiap orang itu punya hak prerogatif untuk menentukan mana yang dianggap benar oleh dia. Nah, sekarang poin terakhir, menurut pendapat saya, siapa yang benar dan siapa yang tidak tepat. Nah, menurut saya di sini yang benar itu adalah bahwasanya mediumisasi itu memang ada, memang bisa ada nyatanya. Dan saya di sini berpendapat sepakat dengan Pak Ustadz Hakim Bawazir. Dan saya kurang bersepakat dengan tanggapan dari pesulap merah. Nah, itu adalah hasil dari olah pikir, olah rasa, olah pengalaman saya sendiri, bahwa mediumisasi itu memang bisa seperti itu. Terlepas ada yang berpendapat lain yang berbeda dengan saya menghormati itu. Karena masing-masing kita kan punya dasar pemikiran, dasar keilmuan yang berbeda, kayak gitu. Sampai kapan? Sampai memang versi kebenaran kita itu diruntuhkan dengan versi kebenaran yang lebih benar lagi, biasanya gitu. Sampai datang kebenaran yang bisa meruntuhkan kebenaran sebelumnya, seperti itu. Kalau melihat tentang mediumisasi, sebenarnya kita ambil hikmahnya gini. Sejatinya kan diri kita ini pun hanya jasad, ini kan hanya media. Kita sebagai umat Islam tentu meyakini betul, sebelum adanya jasad pun kita ini sudah hidup di alam ruh kita sudah ada. Akhirnya dalam fase itu kan kita melewati beberapa zahirnya sampai pada fase di mana kita hidup di alam materi. Yang memang alam materi ini ya ini materi, ada indrawi, yang semuanya terlibat antara panca indera, panca pendengaran, itu kan rasa terlibat. Sampai kapan? Sampai pada masanya berakhir. Ketika ini tugas kita atau peranan kita di sini sudah selesai, maka jasad ini, media ini akan kembali dikembalikan kepada asalnya, yaitu tanah. Ini media, sejatinya kita kan ketika kita sudah contoh kecilnya gini lah, kita ini punya jasad, tapi kita bukan hanya sekedar jasad. Kita ini punya telinga, tapi kita bukan telinga. Kita ini memiliki pikiran, tapi kita bukan pikiran. Kita ya lebih dalam lagi. Kalau secara keseluruhan wujud, ya inilah kita, terdiri dari 3 unsur, antara ruhani, pikiran, mind, dan body, tubuh. Ini adalah dalam bentuk satu kesatuan.